Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Malam ini pertemuan kita yang ke-13 ya kalau nggak salah. Di manajemen kualitas, malam ini pembahasan kita materinya tentang pengukuran produktivitas. Sebelum masuk ke pengukuran produktivitas, saya ingatkan kembali untuk istilah produktivitas ini biasa digunakan dalam berbagai kegiatan produksi untuk menilai tingkat efisiensi yang terjadi antara input dan output. Produktivitas ini secara umum diartikan sebagai kemampuan setiap individu atau sistem ataupun perusahaan untuk menghasilkan apa yang mereka inginkan dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Untuk pengukuran produktivitas sendiri, yaitu karyawan biasanya dilakukan oleh bagian manajemen perusahaan untuk memantau kinerja dan hasil yang dapat dicapai oleh semua karyawan di perusahaan. Dengan mengukur produktivitas, ini membantu bagian manajemen mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan. Nantinya juga hasil evaluasi prestasi karyawan akan dijadikan acuan atau sebagai tolak ukur manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan berikutnya. Jadi oke, lanjut. Tujuan dari pengukuran produktivitas ini secara umum yaitu untuk menentukan hubungan antara jenis nilai produktivitas yang diterapkan dan berbagai produktivitas yang ada, sehingga nilai peningkatan produktivitas dan pembagian hasil dapat ditentukan dari produktivitas nilai tambah. Mampu melakukan proses evaluasi pekerjaan secara objektif dan jujur ini juga akan memotivasi karyawan untuk terus bekerja lebih keras. Proses peninjauan karyawan ini memungkinkan karyawan untuk mendapat pelatihan, dipromosikan, juga mendapat kompensasi atau dapat juga penurunan pangkat. Ini dari tujuan dari pengukuran produktivitas. Lalu apa itu manfaat dari mengukur produktivitas ini? Menurut Vincent Gaspers dalam bukunya yaitu Total Productivity Management menjelaskan bahwa suatu perusahaan memiliki beberapa keuntungan saat mengukur produktivitas, yaitu perusahaan dapat menerima informasi dan mengevaluasi efisiensi berbagai sumber daya. Lalu upaya dalam proses perencanaan sumber daya tentu akan lebih efisien dan efektif. Perusahaan dapat menyelaraskan kembali tujuan ekonomis dengan membuat skala prioritasnya berdasarkan dari nilai produktivitas. Lalu perusahaan juga dapat mengubah rencana untuk target tingkat produktivitas di masa depan berdasarkan tingkat produktivitas saat ini. Lalu perusahaan juga mampu mengembangkan strategi untuk meningkatkan kondisi produktivitas berdasarkan kesenjangan produktivitas yang terukur dan terencana. Perusahaan dapat memperoleh informasi tentang nilai produktivitas dibandingkan dengan pesaing lainnya. Perusahaan juga dapat mengambil tindakan kompetitif dan terus-menerus berusaha untuk menaikkan produktivitas yang lebih berkelanjutan. Lalu masuk ke pengukuran dan manajemen produktivitas. Secara umum, produktivitas ini mengandung pengertian yaitu perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Rumus untuk pengukuran produktivitas sendiri yaitu keluaran dibagi dengan masukan atau output per input. Juga ada produktivitas yaitu efektivitas dengan efisiensi. Untuk ukuran produktivitas ini tidak sama dengan efisiensi ya. Efisiensi ini merupakan ukuran dalam membandingkan penggunaan input yang direncanakan dengan realisasi penggunaan masukan. Jika masukan yang sebenarnya digunakan makin besar penghematannya, maka tingkat efisiensi juga semakin tinggi. Namun semakin kecil masukan yang dapat dihemat, semakin rendah tingkat efisiensinya.
Jadi pengertian efisiensinya lebih berorientasi pada masukan, sedangkan masalah output ini kurang menjadi perhatian utamanya. Di sini juga dijelaskan apa itu output dan input. Output itu yaitu hasil yang bermanfaat bagi manusia yang diperoleh dari suatu kegiatan. Sedangkan input ini adalah sumber-sumber yang digunakan untuk memperoleh hasil tersebut. Di sini juga ada untuk penjelasan efektivitas dan efisiensi. Sebenarnya ada 3 ya untuk pengukuran produktivitas, tapi kita di sini hanya membahas 2, yaitu produktivitas total dan produktivitas parsial. Yang pertama, produktivitas total. Produktivitas total ini merupakan perbandingan antara keluaran dengan keseluruhan dari masukan atau keseluruhan input yang menunjukkan pengaruh bersama seluruh masukan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Jadi di produktivitas total ini, menunjukkan produktivitas dari semua faktor yang digunakan untuk menghasilkan output. Faktor tersebut ya seperti bahan baku, tenaga kerja, energi, modal, dan lain-lainnya. Sini ada rumusnya untuk produktivitas total, yaitu output dibagi dengan total dari semua masukan atau total input. Produktivitas total juga dapat diukur menggunakan rumus lainnya, yaitu produktivitas total sama dengan total keluaran dibagi dengan tenaga kerja tambah modal tambah bahan baku dan energi. Untuk pengukuran berdasarkan pendekatan rasio output per input ini dapat menggunakan satuan fisik ya dari output dan input, seperti ukuran berat, panjang, isi, dan lainnya, atau satuan moneter dari output dan input seperti dolar, rupiah, pound sterling, dan lain-lainnya. Lalu ada produktivitas parsial. Produktivitas parsial ini merupakan perbandingan antar pengeluaran dengan salah satu masukan. Sini produktivitas parsial ini sering juga disebut produktivitas faktor tunggal atau single factor productivity, yaitu menunjukkan produktivitas faktor tertentu yang digunakan untuk menghasilkan keluaran yaitu menunjukkan produktivitas faktor tertentu yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Faktor tersebut hanya berupa hal seperti untuk mengukur misalnya produktivitas bahan baku, yaitu berdasarkan rasio output terhadap input bahan baku. Jika untuk produktivitas tenaga kerja, maka berdasarkan rasio output terhadap input tenaga kerja. Begitu seterusnya untuk material, energi, dan modal. Di sini untuk rumusnya sendiri yaitu output dibagi dengan salah satu masukan parsial. Di sini ada contoh ya untuk produktivitas parsial. Di sini PT Bimo mempunyai data dalam satuan juta rupiah tentang output yang dihasilkan selama tahun 2021. Total untuk output atau nilai produksinya sebesar 2.400, sedangkan inputnya di sini ada tenaga kerja 300, input material atau bahan baku 400, modal 500, input energi atau bahan bakar 300, dan input lain-lain 200, hingga dihasilkan total inputnya yaitu 1.700. Di sini kita hitung langsung untuk produktivitas parsialnya. Masing-masing tenaga kerja, material, produktivitas modal, produktivitas energi, dan produktivitas input lainnya. Untuk output tadi total 2.400. Dibagi dengan untuk tenaga kerjanya berapa, di situ 300, maka dihasilkan produktivitasnya yaitu 8. Begitu seterusnya ya untuk material, modal, energi, dan lainnya. Jadi output langsung dibagi dengan masing-masing pembaginya atau parsialnya. Lalu
Jadi dari semua total ini terlihat dari nilai produktif parsial ini untuk tenaga kerja adalah 8 ya. Menunjukkan bahwa setiap penggunaan tenaga kerja sebesar 1 juta rupiah ini akan menghasilkan output sebesar 8 juta rupiah. Karena dihitung dalam jutaan rupiah ya. Demikian pula dengan nilai produktivitas parsial untuk input lainnya. Itu sama ya dengan mencari produktivitas tenaga kerja. Lalu ini adalah contoh untuk perhitungan yang total ya. Di sini ada perusahaan industri makanan menggunakan 200 kg bahan mentah tepung sebagai input untuk menghasilkan produk matang atau jadi dengan volume produksi hingga 120 kg. Selama 3 bulan ke depan, perusahaan masih memasukkan 200 kg bahan tepung, tetapi jumlah produk matang meningkat menjadi 136 kg. Lalu yang ditanyakan perhitungan produktivitas perusahaan pada bulan pertama dan ketiga. Sini untuk bulan pertama, untuk tingkat produktivitasnya kita dapatkan senilai 0,6 atau 60%. Ini dari 120 kg dibagi dengan inputnya 200 kg. Di bulan pertama outputnya kita hasilkan kan 120 kg ya. Maka untuk tingkat produktivitasnya yaitu senilai 60%. Sedangkan untuk di bulan ketiga kita mendapatkan output lebih besar yaitu 136 kg. Maka untuk tingkat produktivitasnya juga yaitu 68% atau meningkat senilai 8%. Lalu di sini ada sedikit untuk manajemen produktivitas. Jadi jika produktivitas ini merupakan ukuran keberhasilan manajerial, maka manajemen adalah apa yang harus dilakukan manajer untuk mencapainya. Di proses manajemen produktivitas ini ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan produktivitas. Untuk perencanaan yaitu sebuah proses ya khusus pembuatan keputusan yang berorientasi pada hasil. Langkah-langkah untuk proses perencanaan sendiri itu ya seperti menentukan tujuannya, lalu mengevaluasi pencapaian dibandingkan dengan hasil yang diinginkan. Juga mengidentifikasi, menganalisis hal-hal yang dapat membantu atau menghambat dari pencapaian tujuan, membuat daftar dan mengevaluasi alternatif tindakan untuk mencapai tujuan. Juga masuk ke perencanaan ini yaitu melakukan kegiatan korektif terhadap rencana sesuai kebutuhan. Kalau pengorganisasian itu yaitu proses penciptaan suatu organisasi dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki perusahaan. Kalau pengarahan ini itu proses untuk membangun komitmen dan antusiasme dalam pelaksanaan rencana. Lalu pengawasan. Pengawasan ini yaitu proses mengawasi kinerja, membandingkan hasil dan tujuan, dan mengambil tindakan korektif. Lalu yang terakhir, produktivitas ya. Sebenarnya ada beberapa ya usaha untuk meningkatkan produktivitas. Yaitu jadi tidak hanya pengukuran, tapi kita juga harus meningkatkan produktivitas. Itu biasanya dengan menetapkan suatu titik pangkal untuk mencapai perbaikan di masa yang akan datang. Lalu menetapkan tujuan tingkat produktivitas yang diinginkan. Juga bisa dengan meninjau ulang metode untuk meningkatkan produktivitas tersebut. Lalu kita bisa memilih dari metode tersebut dan mengimplementasikannya. Lalu yang terakhir kita bisa menilai hasil dan bila perlu memodifikasi. Saya rasa cukup untuk materi malam ini, untuk perkuliahan kita malam ini. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Saya persilakan untuk yang mau presentasi.